Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar PPKN tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kalian masih ingat bunyi Pancasila dan juga lambang-lambangnya? Mari kita ucapkan sama-sama. Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Baiklah, setelah kita sudah mempelajari dan sudah hafal tentang bunyi Pancasila dan juga lambang-lambangnya, selanjutnya kita belajar makna yang terkandung dalam sila-sila tersebut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah di antaranya, 1. Masyarakat Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Membina kerukunan hidup di antara umat sesama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tidak melaksanakan sesuatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Contoh sikap yang sesuai dengan sila tersebut adalah 1. Taat menjalankan perintah agama masing-masing. 2. Menghormati dan menghargai hari besar agama teman yang berbeda agama. Yang ketiga, menghormati teman atau guru yang berbeda agama. Selanjutnya, selalu rukun dengan semua warga sekolah yang berbeda agama. Pada gambar ini menerangkan bahwa kalau misalkan kita sebagai umat agama Islam, maka kita harus selalu rajin beribadah, yaitu dengan menjalankan sholat 5 waktu. Sila yang berikutnya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna-makna yang terkandung di antaranya gemar melakukan kegiatan kemanusiaan untuk saling membantu sesama manusia. Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban yang sama tanpa membedakan suku, jenis kelamin, dan agama. Yang selanjutnya berani membela keadilan dan kebenaran. Sikap tenggang rasa, saling mencintai dan menghormati sesama. Contoh sikap sesuai dengan sila tersebut diantaranya 1. Tidak membeda-bedakan teman. Yang kedua, menghargai pendapat teman. Yang ketiga, menghormati orang tua, guru, dan teman. Yang keempat, membantu orang lain yang kesusahan. Coba kalian tebak kira-kira ini termasuk sila yang kedua apa bukan ya? Iya, benar sekali. Ini termasuk sila yang kedua karena dia termasuk membantu orang lain dalam kesusahan. Pancasila sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Makna yang terkandung diantaranya cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menjaga nama baik bangsa dan negara. Adapun sikap yang sesuai dengan sila tersebut, yang pertama, mencintai produk atau barang lokal, yaitu barang-barang dalam negeri. Yang kedua, mempelajari kesenian daerah. Yang ketiga, menggunakan pakaian adat. Coba kalian tebak, kira-kira
Pakaian adat di samping termasuk pakaian adat mana ya? Benar sekali, pakaian adat di samping termasuk pakaian adat Lampung. Berarti orang atau kartun yang di samping itu melambangkan Pancasila sila ketiga, yaitu menggunakan pakaian adat. Baik anak-anak, kita masih lanjutkan untuk sila yang keempat. Coba kita bunyikan sama-sama ya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna yang terkandung dalam sila tersebut diantaranya musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan. Yang kedua, menjunjung tinggi setiap persatuan. Yang keempat, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan. Sedangkan contoh sikap yang sesuai dengan sila yang keempat, diantaranya adalah mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang kedua, selalu menghargai dan menghormati keputusan musyawarah. Yang ketiga, mengikuti pemilihan ketua kelas kalau misalkan di sekolah. Untuk di masyarakat, contohnya adalah mengikuti pemilihan ketua RT, RW, maupun kepala desa. Yang keempat, menghormati pendapat orang tua. Pada gambar di samping menjelaskan tentang seseorang yang ingin mencalonkan sebagai ketua kelas. Berarti kita sebagai warga kelas tersebut harus mendukung siapapun yang nantinya jadi dalam pemilihan tersebut. Oke anak-anak, ini adalah sila yang terakhir ya, yaitu sila yang kelima dengan bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna yang terkandung dalam sila tersebut yang pertama adalah menghargai hasil karya orang lain dan kerja keras orang lain. Yang kedua, kita tidak boleh bersifat boros dan hidup mewah walaupun kita dalam keadaan kecukupan. Yang ketiga, mengemban sikap adil terhadap sesama. Jadi tidak boleh pilih kasih. Yang keempat, bekerja keras dan tidak putus asa. Jadi sebagai siswa kita harus selalu rajin belajar, tidak boleh bermalas-malasan sesuai sila yang kelima. Contoh sikap yang sesuai dengan sila yang kelima. Yang pertama, memuji pekerjaan teman. Contohnya, misalkan ada teman kita dengan gambaran yang bagus, maka sebagai temannya kita harus memujinya agar dia terlihat bahagia dan tidak boleh kita mencemooh pekerjaan orang lain. Yang kedua, rajin menabung. Sebagai anak yang pintar, kita harus rajin menabung karena rajin menabung itu baik untuk masa depan kita. Yang ketiga, membagi tugas piket dengan adil dengan sesama teman. Jadi, ketika kita piket itu harus adil dalam membagi pekerjaannya. Tidak boleh kita membebankan pekerjaan semua kepada teman kita. Baik anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai. Di bawah ini, di layar kalian, itu ada dua gambar. Gambar satu dan gambar yang kedua. Setelah kalian mendengarkan materi dari ibu tadi, coba kalian tuliskan yang pertama itu termasuk sila apa, dan yang kedua juga termasuk sila yang keberapa. Cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak di rumah mengerti dan paham tentang bunyi sila pada Pancasila dan juga makna yang terkandung serta contoh sikap yang mencerminkan sila-sila pada Pancasila. Semoga kita semua menjadi anak yang pandai,
Ingat, kita harus rajin belajar supaya menjadi anak yang pandai dan dapat membanggakan kedua orang tua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.